saya melihat ada satu hal ayat yang mungkin bisa menguatkan kita juga, selain mungkin sudah didengarkan di hari Minggu saudara dengan Pak Rudi di Mazmur 91 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Tetapi ada juga di situ bahwa Allah akan melindungi kita di dalam kitab Mazmur juga. Yuk kita buka coba ya. Saya tidak akan lama dan tidak akan memperpanjang firman Tuhan ini, karena ini bukan khotbah ya, tapi kita mau share satu dengan yang lain. Tapi kalau khotbah itu hanya satu bagian saja, tapi kita pada saat ini kita mau share kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi coba kita baca dulu di kitab Mazmur 91-nya itu ya. Supaya kita ingat lagi apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan yang bernama Pastor Rudy Bovi, ya, adiknya Bovi Rory, ya. Coba kita buka di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Nanti baru kita akan baca lagi di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama sampai yang ke-6, saudara. Ya, karena ini ada sangkut pautnya juga. Ya, oke, kita baca bersama-sama. Saya baca di ayat yang ke-5, saudara baca di ayat yang ke-6, dan 7 kita akan baca bersama-sama. Ya, baik, 1, 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sama yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbuat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Yuk kita buka lagi di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama sampai ke-6 saja. Ya, jadi nanti kita share ya, bukannya kita khotbah, saya khotbah bukan, tetapi kita mau share satu dengan yang lain. Kenapa sih bisa terjadi demikian gitu ya? Nanti saya akan kasih kesimpulannya kepada kita dan nanti kita akan coba mengoreksi diri kita sendiri ya. Baik, kita baca ya ayat yang pertama, perikopnya di situ, aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, tadi juga perlindungan dalam Tuhan ya. Di sini aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, ayat kedua sama-sama. Ketika dia benar-benar aku telah denganku, dari semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang mencegahkan dan sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Inilah yang kuingini di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ayat yang kelima sama-sama. Ya, sama-sama kita baca. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi bermazmur bagi Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Jadi apa yang kita dapatkan pada saat malam hari ini, pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur 91 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, dan ayat Mazmur pula ya di dalam kitab pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai yang ke-6, saudara. Ada 3 hal yang saya sudah catat di sini supaya kita sama-sama menguji kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita baca satu-satu tadi, itu ada 3 tekanan dari pasal daripada 27 ayat yang pertama sampai yang ketiga, saudara. Ya, begitu juga dengan pasal daripada 91. Walaupun hanya 3 ayat yang kita baca, tapi maknanya sangat besar bagi kita. Ya, kita percaya ya bahwa di dalam Tuhan ada mujizat. Amen. Ya. Di dalam Tuhan ada mujizat. Amen. Di dalam Tuhan kita tidak perlu lagi takut. Di dalam Tuhan kita ada perlindungan, betul? Ya, karena kita merasa akhir-akhir ini, kita takut.
Padahal kalau boleh dikatakan kita nggak usah takut. Sampai kemarin hari Minggu pun saya juga nggak takut, saudara. Kalaupun ada yang kena dari jemaat kita virus corona yang namanya COVID-19, saya nggak akan takut. Karena begitu saya imankan ya bahwa COVID-19 ini jauh daripada saya, Tuhan sudah menjawab doa saya. Begitu juga dengan saudara. Tapi memang kita harus juga selalu waspada. Karena kita diberi hikmat. Makanya ada dua ya. Pastor Rudi bilang ada dua. Saudara masih ingat apa yang dua kalimat ini? Ini sangat penting, saudara. Ya. Yang pertama adalah hikmat. Ya. Yang kedua adalah iman. Ya, hikmat dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Itu harus selalu bergandengan. Ya. Kalau kita tidak punya hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan, kita akan celaka. Ya, kita akan celaka. Ya, apalagi umatku binasa karena kurang pengetahuan. Itu yang sering sekali dikumandangkan oleh wakil kita. Ya, jadi itulah hikmat. Ya, kita harus mempunyai hikmat. Tetapi ada satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu iman. Ya, hikmat tanpa iman adalah mati. Bukan iman tanpa pendengaran saja adalah mati, tapi hikmat tanpa iman juga mati. Begitu juga iman tanpa hikmat mati. Iman tanpa perbuatan. Ya, itu memang ada yang di Alkitab, tapi ini saya bahasakan lebih sederhana sekali. Ya, supaya kita dapat menangkap kenapa hikmat tanpa iman mati. Ya, karena kita kurang pengetahuan, kita hanya beriman. Oh, saya tahu Tuhan pasti bisa nolong saya, tapi kita nggak berhikmat. Ya, udah tahu, kita tahu dia kena virus CO19 itu, COVID-19 itu, masih kita deketin juga. Saya kan beriman. Nggak pakai masker pula lagi. Ya, nggak pakai masker pula lagi. Ya, kayak Rudy. Untuk Rudy nggak kena, cuma darah tinggi aja yang kena. Jelas stroke. Hampir stroke Sampai kemarin. dia bilang loh, sampai dia bilang, Pak, saya ini nanti kata dokter, ya, itu dia punya obatnya banyak. Kata dokter, nanti saya akan kena stroke karena tangan saya gemeteran. Buset, dan belum tua gemeteran. Saya pikir kesemutan kali itu ya, bukannya gimana-gimana. Tapi dia yakin bahwa dia akan kena stroke. Jadilah seperti iman. Nggak jadi, makanya nggak jadi stroke. Main darahnya udah tinggi. Betul ya. Kita mengucapkan seperti itu adalah doa. Iya. Tuh Om Fajar sampai nawarin obat. Nah, kemarin malam. Karena apa? Dia takut, Neng. Tuh ngomong no sama Om Luno tuh, bener depan no. Apalagi saya, saudara. Kalau dia yang kena kayak begitu, dia pasti nepak ke saya dulu. Ya karena dia udah bersama sama saya, gitu kan. Iya, pelayanan pergi bersama-sama, ya kemana pergi bersama-sama. Tapi kalau dia dulu yang kena seperti itu, saya juga akan kena. Tapi saya nggak mungkin saya bilang, hai jauh-jauh lah penyakit. Ya kan, kalau bisa saya bilang tadi, udahlah lu kubur aja sendiri. Ya kali-kali mati Jadi bareng. bahasa ya, karena kita Mati bareng. Waduh. Yes. Nanti Pak itu yang nguburin ente. Yes, ya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, ini ada kebenarannya ya, daripada kalau kita berlindung kepada Tuhan, ya. Kita akan merasa aman. Nah, 3 hal ini ya saya dapatkan adalah dari pasal yang ke-1 sampai yang ke-3, dari pasal 91 ayat yang ke-5 sampai ke-7, ataupun di pasal yang ke-27 sampai 1 sampai 6, ada 3 hal saudara yang saya dapatkan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kalau kita selalu dalam perlindungan Tuhan, kita nggak perlu takut lagi, saudara. Walaupun itu yang namanya COVID-19. Makanya saya bilang, nanti saya akan mengubahnya COVID menjadi COVID-20. Udah ada. Ya, COVID-20 itu perlawanan dari COVID-19. Nah, saya tadi baca di bukan di Google ya, tapi saya dapat kiriman dari teman sepelayanan juga. Katanya sudah ada antivirusnya, saudara. Iya. Yaitu anti malaria. Itu saya juga bingung. Masa anti malaria bisa menyembuhkan virus COVID-19 Iya. gitu ya? Kina. Nah,
itu sudah ditemukan dari tahun 1955 saudara, oleh seorang ya namanya suster apalah gitu ya. Itu ada videonya, mungkin saudara dapat videonya ya seperti itu. Tapi itu kan perlu kajian saudara, perlu diuji lagi apa benar. Kalau itu benar saudara, Indonesia menjadi tiang bagi seluruh dunia. Men. Ya kan? Itu akan penggenapan janji Tuhan juga kalau memang itu benar saudara. Ya kan? Karena mereka takut, seluruh dunia takut, bahkan di Itali udah lockdown saudara. Tahu lockdown ya? Iya. Semuanya ditutup. Kayak kota mati. Spanyol juga. Bener-bener kayaknya nggak elok lagi itu. Kalau di Indonesia diadakan seperti itu apa? Yang ada tahun 98 terjadi. Rusuh. Betul ya? Akhir semua dijarah, dijarah seperti itu. Tapi ya itu kenyataan saudara, itu kenyataan. Jadi kita nggak usah perlu takut lagi. Ya kita nggak usah perlu takut. Makanya kemarin pas hari Minggu saya juga bingung. Tapi ini karena punya hikmat kali ya, tapi belum punya iman. Mungkin saya nggak bisa bilang orang ini nggak punya iman, pasti ada iman. Tapi mungkin imannya nggak sebesar yang saya punya. Kalau saya, iman saya sebesar biji durian. Kalau orang kan bilang biji sesawi kecil banget, nggak bisa kelihatan. Hampir nggak kelihatan kalau biji sesawi. Itu kecil banget saudara. Tapi kalau saya biji durian, karena kenapa? Saya juga suka durian. Makanya saya gambarkan saya punya iman sebesar biji durian, yang bukan lagi bisa memindahkan gunung. Yang artinya masalah-masalah itu saya harus lebih bisa memindahkan dunia ini. Ya, walaupun saya sih berjalan aja dah, gitu ya, mengalir aja. Walaupun saya tahu mungkin saya nggak kuat di depan, saya mungkin tahu kayak begitu, tapi saya harus tetap mengandalkan Tuhan. Ya, makanya kaum pria di tempat ini jangan sampai kita nih udah mulai banyak nih. Kita sudah bikin grup, nanti akhirnya kendor lagi. Makanya tadi saya bilang sama teman-teman, ada yang nelponin teman-temannya lagi. Lu datang dong. Gue sampai kayak enak kalau gue datang deh. Akhirnya datang juga. Ya kayak begitu. Ya kan? Nah, kalau bisa dengan hati yang haus dan lapar. Kalau bisa jangan terpaksa. Ya, kalaupun misalnya ada yang urgent nih, misalnya sakit, yang udah nggak bisa ini ditahan lagi atau apa, ya sudah nggak apa-apa, kita juga memaklumi, betul ya? Kita mau datang di tempat ini hanya satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan. Cuma itu, bukan yang lain, bukan hanya istilahnya saya bilang tahun 2020 kuantitas kita harus banyak, betul. Tapi saya lebih memilih kualitas kita lebih didahulukan dulu ketimbang kuantitas. Buat apa? Misalnya jumlah kaum pria kita ada 100 orang nih ya, saya gambarkan seperti ini. Tapi nyatanya tidak ada satupun kualitas yang saya harus banggakan kepada Tuhan. Karena apa? Mereka melihat hanya melihat manusianya. Siapa yang datang, siapa yang memberi makan, siapa yang memberi istilahnya ya yang bisa menyenangkan hati saya. Ya, tadi saya baru dapat dengar lagi. Ya GMS, saya nggak tahu itu GMS Gereja Mawar Saron, itu gede loh. Film Mantova. Bukan film Mantova aja, tapi ada gereja yang lain lagi, gede ya, tapi gerejanya tutup. Gara-gara si COVID ini. Bayangin kalau misalnya gereja Mangga 2 tutup, apa yang terjadi saudara? Jemaat bubar. Pakai live streaming dia. Ya, mau pakai live streaming kayak mau apa kayak judulnya, iya kan? Apakah bisa mengembalikan jemaat itu datang ke rumah Tuhan itu? Pertanyaan gede, tidak bisa. Karena mereka bukan mencari sesuatu hal yang menyenangkan hati dia, tapi kalau dia melihat sesuatu ya di rumah Tuhan itu siapa, itu baru mereka dapat melihat, oh iya, di rumah Tuhan itu ada Tuhan yang bersemayam. Begitu dia datang, dia dapat menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati teman-temannya, bukan menyenangkan hati pendeta, bukan menyenangkan hati gembala, bukan menyenangkan hati siapa yang gue lihat.
Ya, walaupun istilahnya ya kita nggak bisa berjabat tangan begini kalau udah 1.000 orang, bukannya karena ada COVID itu, bukan. Ya, tetapi mungkin pas berjabat tangan nih, misalnya di Segumbala ada 1.000 orang berjabat tangan, bengkok tangannya. Makanya dibagi-bagi, gitu ya, pasti bengkok itu tangannya. Ya. Makanya saya pikir-pikir ini kita baru cuma ratusan, baru 250 lebih. Ya, yang aktif yang saya lihat setiap minggunya seperti itu. Yang aktif, ya anggaplah 300 orang. Daftar banyak ya Pak. Ya, yang daftar banyak. Bahkan istilahnya 001 juga banyak. Siapa? Pak Paul kan sering kali ya kalau maju, siapa di sini ada yang jiwa baru, angkat tangannya atau berdiri. Ada, tapi begitu minggu depan, mana tuh jiwa barunya? Tuhan tolong. Ya, jangan seperti itu. Kalau kita memang mau tetap maju di dalam Tuhan, ya sudah, kita tetap maju. Walaupun nanti di depannya kita nggak tahu gesekannya itu lebih gede lagi. Khususnya kaum pria kita nih, ya kaum pria kita harus lebih maju. Saya pengen kaum pria kita bisa lebih dikenal, bukan dikenal sama manusia, tapi dikenal sama Tuhan. Amin. Haleluya. Dikenal sama Tuhan. Contoh salah satunya, ya saya puji Tuhan kemarin hari Selasa pakai film, saya bukan membanggakan ya, tapi ini saya lihat jelas dengan mata saya, dia datang berdoa saudara. Amin. Yeay. Tapi jangan gaya dulu ya pakai film. Enggak, dia bengong loh, bengong. Hah? Jangan gaya dulu. Kenapa? Karena gini, prinsip saya, Tuhan tidak melihat dari awal atau pertengahan. Begitu juga dengan saya. Akhir hidup kita, apakah kita tetap 3, ya, setia, taat, percaya, taat dan setia. Percaya, taat dan setia. Itu yang Tuhan mau. Makanya banyak kan orang yang dipanggil, Sedikit yang tetapi dipilih. sedikit yang Dipilih. Apakah kita orang pilihan Tuhan? Iya. Harus yakinin. Bukan lagi orang panggilan. Kalau orang panggilan tuh ada tuh di Jembatan Genit. Itu panggilan semua. Ayo. Cuma PSK. Ya hampir seperti itu. Nanti Rudi mainnya di situ ya. Dia bukan main di situ, bro. Tapi di Mangga Besar. Karena semua orang tahu Mangga Besar. Oh, si Rudi Komeng. Oh, itu orangnya. Tahu. Tapi Jembatan ini dia tahu. Kita nggak tahu. Ya kan gue pernah jadi ojek juga. Yang benar. Iya, ya. Jadi ada 3 ya, saya nggak panjangkan. Artinya apa, saudara? Kalau kita lihat di ayat-ayat ini, Tuhan yang pertama adalah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dia akan menjadi terang kita dalam kesesakan, dalam segala penyakit, atau yang namanya sekarang sudah ada kena virus-virus itu juga, ya. Dan peperangan iman kita melawan penghulu-penghulu yang di udara. Asalkan kita tetap percaya kepadanya, kita boleh melihat satu hal mujizat itu terjadi kepada kita. Ya, khususnya kalau kita terus membaca firman-Nya. Ya, walaupun kita nggak tahu artinya apa juga, kita tetap percaya. Kita tetap baca firman-Nya, walaupun mungkin 1 ayat doang. Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat supaya kita jangan takut. Ya, jangan takut terhadap yang namanya kesesakan itu, terus juga jangan takut melawan penghulu di udara, jangan takut memerangi segala penyakit itu. Yang kedua adalah selalu kita bersandar kepada Tuhan seumur hidup kita. Jadi bukan setengah-setengah, saudara. Nah, seperti komunitas kita ini, ya, komunitas kita ini. Jadi kalau ikut sudah masuk nih, apalagi kepilih menjadi pengurus komisi kaum pria. Misalnya, ini saya nggak mewajibkan itu. Ini adalah satu kesehatian, satu sekepikiran, satu supaya kita sama-sama maju, ya, sama-sama maju di dalam Tuhan, khususnya kaum pria kita. Ya, yang kedua ini selalu bersandar kepada Tuhan seumur hidup kita supaya berkat-berkat Tuhan itu tidak jauh dari kita dan turun atas kita selalu. Coba kalau saudara lihat tuh di ayat 4 dan 5, saudara.
Ya. Dan juga yang ketiga, ini yang terakhir, yang artinya kalau kita lihat di ayat yang ke-6 itu, kita sudah menang. Ya, menang dari apa saudara? Yang tadi, menang dari segala penyakit, menang dari kesesakan, menang dari pembuluh-pembuluh darah itu, atau menang dari apapun ancaman yang terhadap diri kita. Ya, mungkin ketakutan, kekhawatiran, itu pasti ada. Ya, itu pasti ada. Dan segalanya kita bisa berperang dengan apa saudara? Dengan iman kita. Sekali lagi dengan iman. Makanya hikmat dan iman itu nggak beda-beda jauh. Ya, harus seiring, harus jalan supaya kita kuat dan kita akan menerima yang namanya nanti Immanuel. Yang artinya apa saudara? Beserta kita. Ya, jadi sampai di sini saja kebenaran firman Tuhan. Hidup ini adalah